Halo teman-teman, balik lagi bersama Vanchris Big Bike Channel. Kali ini kita bakal beda. Kita bakal bahas motor yang paling eksklusif lah di kastanya, yaitu Harley Davidson Ultra. Halo guys, balik lagi bersama Vanchris Big Bike Channel. Kali ini kita bakal bahas motor yang beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita bakal bahas salah satu motor eksklusif di antara motor besar yang lain, yaitu Harley Davidson, tepatnya di tipe Ultra Limited. Nah teman-teman, untuk kali ini motor pabrikan Harley Davidson ini berasal dari USA atau Amerika, seperti itu. Jadi dia asalnya bukan dari Asia atau dari Eropa, dia asalnya dari US. Ini untuk tipenya kan Harley Touring itu sangat banyak sekali ya teman-teman tipenya. Jadi biar teman-teman di rumah tahu apa aja sih tipe-tipe Harley Touring ini. Terus terutama yang kita bahas Harley Touring yang ini. Ini untuk tipenya Harley Touring apa ya? Nah, Harley Touring ini dia tipenya di Ultra Limited teman-teman. Jadi Ultra Limited itu adalah tipe touring tertingginya. Dia juga sudah dilengkapi kelengkapan touring dan kelengkapan perjalanan jauh lah, intinya seperti itu. Nah, kelengkapan touring untuk di motor ini ada kayak tour pack nih, kiri kanan, ada tour pack trunk. Nah ini buat boncengan itu rasanya duduknya kayak di sofa. Ada senderannya, dia ada speaker belakang 2, speaker di depan 2. Terus dia sudah terdapat GPS. Kalau kelengkapan sih sepertinya itu. Windshield ini untuk nahan angin biar nggak langsung kena muka. Ini juga tahanan biar nggak langsung kena kaki. Seperti itu sih. Terus untuk bahasa Harley Ultra Glade Limited. Nah limitednya di mana? Warnanya oke. Apanya kah? Jadi Ultra Limited itu tipenya teman-teman. Dia ada Ultra Limited, dia ada Ultra Classic. Nah, Ultra Limited tulisannya ada di sini. Coba ngedeket bentar kameramen. Nah, di sini. Oh enggak, di sini teman-teman. Salah. Nah, itu ada tulisannya Limited kan. Jadi seperti itu. Nah, di motor ini warnanya juga spesial. Dia tutun, namanya jenisnya Amber Whiskey. Jadi ini warna orange, ada sentuhan merah sama hitam. Dia untuk warnanya dari Harley sendiri dia diberi nama Amber Whiskey, seperti itu. Ketika kita touring jarak jauh ya, kan Harley Touring itu juga masih banyak. Benar. Itu kalau menurutnya Mas Bayu paling enak kita Harley Touring apa? Misalnya kita jarak tempuh yang cukup jauh lah. Misalnya Malang Bali lah, gitu Ya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk motor ini sih menurut saya sudah paling nyaman. Balik lagi ke yang nyoba dan yang pernah ngerasain. Karena saya belum berani punya seperti ini. Badan saya kecil, bisa dibandingkan sama Harley ini. Kayaknya kalau ketiban ini saya gepeng. Kalau coba kita balik tanya ke Mas Dandi. Mas Dandi kan dia sudah pernah nyoba untuk ride entah atau apa. Jadi untuk Ultra ini, untuk dipakai touring, kira-kira rasanya gimana? Riding position. Kalau untuk tipe Ultra itu paling enak untuk touring. Yang pertama, motornya itu lebih anteng ya ketimbang tipe yang lain, misalnya kayak Speed Glade kayak seperti itu. Itu dia untuk tipe Ultra, dia mulai dari suspensi, mulai dari power itu lebih kalau power lebih smooth lah ya, kita lebih nyaman kalau untuk perjalanan jauh. Terus di sisi
lain kita juga untuk joknya dia lebih enak, lebih lebar juga. Yaitu Harley yang saya naikin adalah Harley Ultra Classic tahun 2014. Kenapa saya milih motor ini? Motornya sangat nyaman banget, apalagi saya lagi goncengan sama istri. Ini motor sangat enak banget untuk posisi handling kiri kanan. Kemudian dari segi engine-nya ini sangat agresif daripada motor yang lainnya. Jadi memang dia diperuntukkan untuk touring jauh. Beda kayak misalnya Street Glide, Harley Street Glide itu memang enak buat touring juga. Cuman kalau untuk boncengan kita berdua sama istri atau sama pacar itu memang agak kurang ya. Karena di dua sisi antara rider sama passenger seat-nya sama penumpang juga harus sama-sama nyaman. Bisa dilihat untuk tinggi yang hampir sama seperti saya 170-an di motor ini ya napak lah. Yang bikin motor ini susah yaitu kalau orang nggak biasa untuk motor Harley itu ada cara mengendarai yang berbeda dengan jenis motor yang lain. Contohnya nih, dari misalnya belok, dari misalnya gini, dari awal standar, coba diberdirikan mas, berdirikan lagi. Nah, kalau misalnya berdiri kondisi setir miring gini, dia pasti lebih berat. Coba kalau setirnya ditarik dulu. Nah, dia itu juga pasti ada beban yang tersendiri. Terus kalau misalnya udah jalan nih, kondisi pelan, misal dibelokkan, tidak segampang naik motor sport atau motor matic lainnya. Coba mas, kalau dibelokkan ke kanan, nah Harley ini kalau belok ke kanan, otomatis semua bebannya dia kebuang ke kiri. Kalau orang nggak biasa naik seperti ini, otomatis dia pasti jatuh atau rebah ke sebelah kiri. Coba dibalik ke kanan, nah dia otomatis juga bebannya pindah ke sini. Itu ada caranya tersendiri dan perlu apa ya namanya ya? Perlu apa namanya? Adaptasi lah. Nah, adaptasi. Misalnya kita mau test ride atau kita mau beli motor Harley, kita minimal ya kita adaptasi. Nanti ada kok contoh misalnya kita mau pakai Harley kelas poster untuk awal belajar, untuk awal adaptasi. Ada jenjangnya kan? Nanti ada tingkatannya gitu. Oke, selanjutnya kita langsung bahas riding position dulu. Bentar mas, bentar, sabar. Berdiri lagi, berdiri. Untuk 370 kalau untuk dibuat touring, coba kakinya naik ke depan. Nah, nyaman banget. Ya duduk seperti duduk di sofa sih, kayak di kursi kantor, senyaman mungkin. Tuh, beda. Coba kalau kita bonceng ya, mas permisi saya bonceng. Oh iya. Kalau untuk boncengnya, biasanya kan dia naik gini dulu. Nah, memang nyaman digonceng daripada kita nyetir. Oh, nggak bakal jenuh juga, kan udah ada musik. Bisa di belakang bisa joget-joget seperti ini. Nah, selain yang kita bahas tadi mas, ini kan motor untuk peruntukannya untuk touring nih. Iya betul. Simpelnya, cara merawat motor ini bagi mereka-mereka yang belum tahu cara merawat kesehariannya gimana, seperti itu yang paling mudah dipahami mereka, perawatannya apa aja? Jadi untuk perawatan sebenarnya sama ya kayak untuk kendaraan-kendaraan lain ya, seperti cek atau ganti oli seperti itu. Nah, yang buat beda sama kendaraan yang lain, khususnya di Harley Touring itu ada 3 tipe oli, yaitu oli transmisi, itu kapasitas 1 liter, dan oli primary kapasitas 1 liter, dan oli engine, oli mesin bahasanya. Di sini misalnya oli mesin itu sekitar 3 liter. Nah, untuk perawatan yang lain paling untuk maintenance aki seperti itu dan isi bensin. Berarti hitungannya motor ini lebih enak sering dipakai atau lebih enak diam di rumah? Kalau menurut saya pribadi lebih sering enak dipakai. Berarti semakin sering dipakai semakin sehat juga motornya? Semakin sehat juga. Terus selama perawatan itu diimbangin ya? Diimbangin sama perawatan, intinya dia perawatan rutin lah seperti itu. Terus kalau kita lebih sering pakai, otomatis kompon ban kayak gitu tuh nggak gampang mati. Biasanya kalau kita lama nggak pakai, tiba-tiba kita pakai, kok bannya kerasa keras atau licin. Nah itu biasanya
kompon atau lapisan bannya itu dia sudah mati. Sama di umur di akinya juga lebih sehat ya pasti. Juga. Oke, seperti itu teman-teman cara merawat Harley Davidson. Oke, selanjutnya nih, misal ada dua tipe orang nih. Dia masih muda, dia sudah tua. Dia tidak tua-tua banget. Maksudnya dia udah di titik puncak karirnya sukses. Dia ada di yang muda itu masih menuju karir suksesnya lah. Ya. Nah, untuk budget misalnya dua orang ini sama-sama punya budget uang 400 juta nih. Misalnya anak muda itu kepingin, Mas saya mau motor sport aja nggak pingin Harley. Nah, kalau seperti itu gimana Mas menurut sampean? Kalau untuk saya, selama ini saya kan berbagai macam orang yang saya temui, itu kalau untuk tipe motor ya, misalnya nggak tahu itu sport, naked, atau Harley, itu biasanya selera yang pertama. Yang pertama selera. Terus jiwanya itu biasanya, kalau yang masih muda itu memang jiwanya ke sport. Karena berpacunya adrenalin, terus dia masih suka apa ya, kenceng lah kan, naik, terus sama lebih gagah lah menurut mereka yang usianya masih muda. Tapi kalau yang usia-usia ya sekelas bapak-bapak lah ya kan, sekelas bapak-bapak atau om-om ganteng kayak gitu, yang dia lebih kelihatan elegan, terus lebih kelihatan mewah lah ya, pasti ya elegan, maco juga, oke, terus mewah. Nah itu kita naiknya ke Harley. Terus karena apa? Karena si om-om atau si bapak-bapak itu yang dia cari hanya apa? Kenyamanan mengendarai, intinya pas di posisinya itu lebih nyaman, terus misalnya boncengan juga nyaman. Kalau usia muda kan jarang ya nih kan kalau keluar sama ceweknya atau sama istrinya, dia rata-rata lebih penting dia keluar sendiri. Nah, itu memang untuk kelas sport oke lah. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman juga semisal nih kayak saya, Mas, tapi saya sukanya Harley, tapi saya nggak bisa naik Harley. Terus saya nggak pernah ada experience atau apa namanya, atau riwayat sebelumnya naik motor Harley. Menurutnya Mas Dendi nih, step apa pertama yang tipe apa nih yang harus saya coba belajar untuk adaptasi? Jadi gini, jadi kalau awal nih misalnya kita dari motor sport ya, motor sport atau motor naked di luar Harley, kita pengen naik nih ke kelas naik Harley ya kan ya gitu. Kita awalnya biasanya kita pakai yang kecil, dalam arti kelas-kelas Sportster 48. Jadi pakai yang Sportster dulu. Kita biasanya kita ada 48 nanti situ. Biasanya kita adaptasi kalau paling lama sih, kalau kita lebih sering naik motornya, kita adaptasi paling lama kita 1 bulan lah. 1 bulan kita adaptasi. Nanti biasanya orang di bulan kedua atau bulan ketiga dia mulai naik. Dia biasanya berganti ke kayak kelas fatbob kayak gitu, dia lebih besaran lagi. Nah nanti untuk kelas touring itu biasanya kelas yang paling terakhir. Oke, nah tadi kan kita bahas juga nih teman-teman, nah, ada Sportster, ada touring dan lain-lain lah. Kita coba lihat stok di kita. Nah, di sebelah sini ada kolam, ada ini Harley 48 ya, Sportster 48 sejak tahun 2014. Tadi yang dibahas Mas Dendi ini untuk pemula ada naik kelas sport atau apa, awalnya yang belum pernah naik Harley, naik ini cocok karena dia tipenya cruiser untuk kota-kota, untuk adaptasi sebelum touring jauh pun motor ini nyaman. Nah, kita coba naikin riding posisinya gimana. Untuk tinggi 170 pastinya napak ya, karena dia pendek kan, tipenya cruiser. Jadi untuk di kota-kota masih ukurannya masih nyaman. Tapi untuk peruntukan touring sih menurut saya kurang, bener kan? Nah, karena apa? Dia tankinya kecil. Tankinya cukup kecil, terus posisinya kurang nyaman lah intinya. Tapi untuk di kota-kota, untuk cari kopi, nongkrong bareng teman-teman, ganteng banget kamu. Lanjut kita bakal bahas tipe touring yang lain. Di sini ada Harley Davidson Street Glide. Dia yang tipe spesial tahun 2014. Nah, warnanya cakep banget teman-teman, white pearl. Nah, kalau Street Glide sama yang Ultra kan udah beda jauh tuh besarnya. Nah, ini tadi Street Glide itu sama kita bandingin sama yang Ultra Limited. Simpelnya nih, dilihat dari seatnya atau dari tempat duduknya nih.
Untuk joknya, kenapa tadi saya bilang kalau untuk perjalanan jauh kita touring si rider sama si penumpang juga nyaman, itu memang Ultra. Kalau yang di Street Glide, karena teman-teman bisa lihat ya dari segi tampilan joknya juga udah sangat beda, terus dia juga nggak ada floor pack-nya apa? Backrest, dia nggak ada backrest-nya. Itu ready posisinya seperti ini. Karena dia ini udah beda dari posisinya dari sana. Kenapa? Karena ini stangnya udah diganti teman-teman. Jadi dia udah pakai F-hanger. Ini kalau nggak salah yang 11 in. Jadi otomatis dia nggak perlu agak bungkuk atau apa, otomatis tegak. Seperti itu. Terus dia motornya juga lebih apa ya? Agak lebih kecil lah kelihatannya. Seperti Ultra. Terus sama Ultra di depan juga nggak ada tahanan untuk angin, untuk di kaki seperti itu. Nah teman-teman, selanjutnya kita ada Road Glide Ultra. Nah di sini mungkin namanya sedikit agak asing di teman-teman. Nah di sini ada Road Glide Ultra, yaitu perpaduan antara Road Glide dan Ultra. Memang dari luar sana memang ada seperti itu. Dia depannya memang tampak seperti Road Glide, cuman belakangnya dia seperti Ultra. Jadi setengah-setengah. Kayak peranakan. Nah Ketika si Road Glide sama si Ultra menikah, dia hasilnya seperti ini. Jadi yang ini tipenya juga tipe touring, sama-sama touring. Beda, tapi beda sama itu karena di sini masih ada tour pack yang sama seperti Ultra. Jadi dia otomatis lebih nyaman. Yuk kita coba dengar suara mesin USA dengan konfigurasi mesin Fitwing. Udah ya teman-teman, jangan lama-lama nanti roboh bangunannya. Nanti rontok soalnya suaranya bikin getar semua. Kita langsung cek sound motor yang Street Glide putih ini, suaranya gimana. Suaranya beda kan teman-teman. Nah itu jadi kalau di mesin Harley itu mesinnya sama. Yang berbeda adalah dia yang ini knalpotnya berbeda. Yang beda itu knalpotnya. Jadi slip onnya tentu sama-sama true dualnya, dia sama pakai true dual. Nah true dual itu apa? Karena saya nyari true dual, dia keluarnya mesin tidak jadi satu. Jadi untuk knalpot depan itu sendiri, yang knalpot yang mesin belakang dia sendiri. Jadi satu-satu. Itu artinya true dual. Mungkin kali ini kita udahan dulu bahas Harley yang ada di sini, terutama Harley yang ganteng satu ini. Kita akan bahas Harley untuk next episode. Harley apa? Tadi kita kan bahas ada Road Glide Ultra. Nah itu kan teman-teman jarang tahu nih. Kita selanjutnya bakal bahas itu. Mungkin cukup. Jangan lupa terus pantengin YouTube Fun Chris Big Bag. Instagramnya apa? Fun Chris Big Bag. Nah, komen, like, dan subscribe. Yang pasti itu, karena itu gratis. Jangan lupa juga follow TikTok kita @funchrisbigbag buat lihat yang kelakuan teman-teman kita lah yang konyol-konyol. Terima kasih, dadah.